Iya, Bu. Nah, aku takutnya dia tuh ada problem di dalam mulutnya. Ibu coba lihat, ada mungkin giginya sakit atau apa gitu, Bu. Karena hal ini saya enggak pernah temuin. Karena gini, satu, anak ibu sebenarnya udah bisa ngomong "i" secara Mhm konsisten, ya. mhm Terus habis itu, dia tiba-tiba aja mengganti "i" jadi "a" semua. mhm. Nah, itu yang, eee, kecuali dia ada perubahan pendengaran, Mhm. yang dia biasa "i" jadi "a". Nah, Mhm perubahan pendengaran itu biasanya ada korelasinya dengan telinga bagian tengah juga, karena anak-anak itu suka pilek gitu ya, gendang telinganya itu bukan gendang telinga, 3 tulang itu, di dalam telinga bagian tengah banyak cairan. Nah, habis mhm. itu ibu ke dokter kasih dia obat, ya. Oh, Obat untuk mengeringkan supaya nggak pilek lagi. Nah, yang di telinga bagian tengah itu juga kering, tapi keringnya karena awalnya itu kan cairan mukus, Bu, bukan cairan air. Nah, karena cairan mukus, dia keringnya itu melapisi 3 tulang kecil itu, Bu, yang oh. menghubungkan gendang telinga sama, rumah siput. Nah, Mhm itu sebenarnya eee, harus bisa bergerak dengan leluasa. Tetapi karena dilapisi oleh tadi yang mukus itu, maka lama-kelamaan dia nggak bisa bergerak dengan leluasa, Bu. Jadi kayak orang engsel yang seret itu, Bu. Mestinya kan bisanya enak gitu ya. Sekarang mhm cuma bisa begini-begini aja. Nah, itu tapi tidak terjadi sekali pilek terus langsung gitu, enggak. Ini sudah sudah banyak banyak kali. Jadi banyak kali sakit, pilek. Biasanya orang kan worry ya kalau sakit pilek, apa kan, karena, sel-sel yang ada di sini itu katanya sama dengan yang ada di telinga bagian tengah. Jadi kalau kita di sininya keluar ingus, di sini juga ada ingusnya gitu. mhm. Karena dia sel yang sama. Jadi itu bisa mempengaruhi kemampuan mendengarnya. Bukannya dia jadi tuli, bukan. Tapi mendengarnya terus jadi nggak jelas. Nah, Mhm apakah sampai kasusnya separah itu? Saya kan nggak tahu anunya ibu ya. Jadi kalau kita lihat secara fisiknya dulu. Dan ibu coba untuk menanyakan dia yang I. Maunya ibu gini, oke kita sekarang nyanyi, eee, apa ya, naik-naik ke puncak gunung ya. I 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 kan gampang. Saya mau ngomong a pun bisa. Nah, Heeh heeh. coba anaknya bisa enggak mengikuti dengan cuma i aja. Oh, iya iya. Terus cari kata-kata yang, menanyakan benda-benda tapi bukan, "Apa ini?" Gitu ya. Kita ngomong, "Oke, di depanku banyak benda atau banyak buku yang isinya benda." Oke, kita ngomong, "Ini kalkulator." Nah, terus giliranmu, ayo, "Ini apa?" Gitu kan. Dia akan mengatakan, kita kan nggak, istilahnya kita mau dia menyebutkan nama benda, ya toh. Nama benda, kita, pakai cara saya giliranku, giliranmu. Giliran Mhm mama, sekarang bilang apa? "Oh ini coklat." "Ayo giliranmu, kamu mau ngomong apa?" Atau bisa pakai kartu yang bertumpuk-tumpuk seperti kita main remi, dibuka satu-satu. "Oke, giliran mama kita ambil, oh mama lihat ini pensil." Oh pensil mungkin buat dia. "Bolpen." "Oke, terus kalau kamu?" Oh diambilkan satu, dia kartu untuk dia, dia pensil, ada I-nya kan? iya iya. Pensal. Apakah itu gitu loh. Saya enggak tahu kadang-kadang ada anak yang tricky, dia enggak suka eee, di under control gitu ya. Jadi kita itu
kalau dia mungkin disalah-salahkan. Saya enggak tahu sampai di mana. Jadi Ibu coba periksa ininya, lidahnya, kasih Mhm. tes dengan berbagai macam, apakah dia benar-benar nggak bisa ngomong "i". Jadi kalau mamanya cepet-cepetan, dia nggak bisa mikir. Mamanya kayak tadi ambil kartu, "Oke, aku ambil ini, apa? Bolpen, kamu apa? Pensil, apa?" Nah, dia nggak bisa mikir gitu. Nah, kalau mamanya kita jadi itu dalam setting permainan, bermain gitu. Oke, Bu. Iya. Ya, baik, Bu. Ibu mungkin coba dilihat lagi, ini hasil karya dia memang lagi ngerjain kita, atau Heeh. dia memang punya masalah. Nah, coba Ibu lihat lagi gimana. Oh, iya, Bu. Iya, 1 pertanyaan lagi boleh nggak, Bu? nggak apa-apa. Heeh. Itu kalau kami kan biasanya tuh untuk ngajarin anak satu kata itu tuh di prompt setengah tuh, Bu. Kayak misalnya buku, "Bu", dia jawabnya "ku". Nah itu. Heeh. Terus kalau untuk tanpa prompt lagi, Bu, berarti kita bilangnya "buku" gitu ya, Bu? Kalau kita mamanya dia anak nggak bisa, Ibu langsung ngomongnya, prompt-nya "buku". Jangan Oh, "bu", dia "ku". Jadi, "Apa ini?" Dia nggak bisa jawab. Kita tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dia nggak jawab, kita ngomong, "Buku". Jadi jangan pernah separuh. Itu saya pernah dapat anak dari nggak tahu ya dia dulu terapi di mana. Anak itu bisanya kalau nunggu prompt, "Apa ini?" "Ga", dia "ja". mhm Kalau mhm. gimana punya anak yang kayak gitu kan juga, eee, nunggu prompt terus karena dia pikir, "Saya harus di-prompt dulu, baru saya jawab." Bisa juga loh dia punya pengertian gitu. Jadi, Mhm, kita betul, Bu. kita harus mikir, "Anak ini kenapa sih?" Anak-anak kita ini, itu memang ada yang low functioning ya, tapi kebanyakan mereka tuh pinter-pinter. Jadi kita harus mikir, kenapa anak saya bisa jadi pengertiannya seperti itu? Atau kita Mhm. yang memang salah memberikan pesan, gitu, Bu. Oh, ya instruksi kita ya, Bu, ya di awal. Enggak, bukan instruksi. Jadi kalau Ibu sekarang gini, Ibu muridnya, saya gurunya. Mhm Tiap kali Ibu dia nggak bisa, saya selalu ngomong, "Bu", dia mhm. "ku", ya toh. Dia berpikir ini adalah setting yang sudah sempurna. Ya Pak, kayak gini nih yang dimauin Ibu. Mhm. Nah, terus habis itu kita kan ngomong, "Loh, kok kamu terus-terusan nunggu prompt-ku baru mau ngomong ya?" Nah, karena kita ngepromnya separuh, dia ngomong, "Ini yang aku minta, yang diminta oleh kita itu seperti ini," dipikir dia. Jadi Mhm. Ibu kasih instruksi, Ibu kasih "Bu", saya jawabku. Betul. Ya. Semua apapun itu seperti itu cara mainnya. Gitu loh, Bu. Mhm. Ibu perhatikan. Jadi sekarang kita mau umpamanya itu terjadi, rombaklah itu. Sekarang cara main baru nih. Sekarang mungkin Mhm. kita pindah ruangan baru. Cara mainnya kalau ada orang di belakangnya Ibu, jadi gini, kalau umpamanya kita sudah ngeprom buku gitu kan, tapi kita nggak mau ngeprom terus-menerus kan Ibu. Mhm. Jadi Ibu kalau dia pertama full prom itu buku. Terus Ibu tanya lagi langsung, "Apa ini?" Pastinya dia masih inget toh. Nah, mungkin Ibu ngomong kayak, Heeh. ini, apa namanya, membuat dia untuk mau membuka mulut. Terus Ah, kalau iya dia iya. nggak bisa lagi yang "buku." Tapi itu setelah saya mencoba dia, untuk menjawab sendiri. Atau Ibu Oke. ngomongnya, Ibu gini, "Coba tirukan." Kalau tirukan lain loh, Bu. Tirukan bener kan kalau saya ngomong, "Tirukan buku." Dia ngomong, "Buku." Oke. "Sekarang apa ini?" Dia nggak bisa jawab, "Buku." Terus habis itu kita kasih gambar lagi, "Apa ini?" Tadi. Nah, dia pastinya udah 2 3 kali kita memberitahu. Jadi pemberitahuannya itu juga harus harus jenak, harus banyak.
Mungkin anak ibu, jadi kita waktu bertanya lagi, kita mengharapkan saya udah mau ngasih tahu 5 kali loh. Dengan buku, buku. Dia kan apa ini, menirukan buku, apa namanya, apa ini kembali, atau ambil buku, dia reseptifnya bisa nggak? Nah, reseptifnya dulu. Kalau dia ngomong ambil buku, dia tidak bisa ngambil buku, berarti dia nggak tahu tuh namanya buku. Mhm mhm. Iya toh? Kan kita harus tahu dia reseptifnya harus bisa tahu dulu. Mhm. Ambil buku, dia bisa ambil buku. Oke, sekarang dia sudah tahu nih, dengar buku, itu dia tahu itu. Sekarang dia harus ngomong sendiri. Nah, Mhm. itu Bu. Urutannya seperti itu. Kalau kita langsung ke yang paling akhir, kita bisa menuai badai terus, Bu. Dan dia juga bisa kekurangan nggak pede gitu, Bu. Karena dia ngomong, aku selalu salah terus. Aku selalu nggak bisa. Jadi, kalau kita membuat pertanyaan, pastikan anak kita itu bisa 70%, 75%, yang 25% usahanya dia. Nah, itu Mmm. kebanyakan pas, gitu, Bu. Tapi kalau kita mau ngetes dia, nah itu ngetes itu nih, kalau seperti ada guru, kalau kita ngomong guru kita itu, wah itu gurunya tuh, wah galak amat, lebih seneng anak didiknya fail daripada sukses. Nah itu kita hindarilah yang seperti itu. Jadi kita harus memastikan kamu pasti bisa dengan dikasih berbagai macam eh, masukan atau pemahaman. Jadi pada waktu saya bertanya, dia itu kira-kira saya pastikan pasti dia bisa Oh, 75%. Nggak bisa dikasih tahu. Kasih tahunya tapi yang nice. Jangan kita marah-marah. Ya memangnya dia mau sampai harus 50 kali. Ya nggak apa-apa. Dalam brain kita, oh dia masih belum bisa. Berarti saya akan ulangi. Tapi kita ngulangi mungkin pakai cara lain. Nah, kita oh, mikir, wah anak ini kenapa nggak bisa ya? Oh caranya tak ganti ya, Mbak. mmm, Nah, mungkin dari ke buku saya ngomong buka dulu. Buka. Dia senangnya kan A. Buka pintu. Mungkin karena pronunciation-nya yang enggak. Nah, saya kan nggak tahu kondisi anak ibu secara lengkap. Jadi ibu perhatikan semuanya dari semua sisi. oke, Bu. Oke ya Bu ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Iya. Untuk Bu Umi, anak saya bicaranya masih belum utuh. Jika saya benarin dia malah marah dan menangis. Semisal bola, dia bilang bawa. Saya benerin bola, dia malah marah. Eh, Ibu ajar dia L dulu, Bu. L-nya itu dari apa? Ini kan L itu kan dia. L ya. Coba Ibu kasih coklat di sana. Di belakang gigi tuh. Coba dia ngomong, "Tuh, jilat tuh coklatnya." Lah, 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 lah. Nah, dia marah karena dia belum bisa, Bu. Kalau dia bisa, L itu paling sulit kan, Bu. L sama R, nah, itu sulit. Nah, tapi kita latih dulu, kita latih lidah itu untuk mengenali tempat yang harus disentuh untuk bilang L. Nah, ya, di bawah, di belakang gigi depan, gitu Bu. Eh, Kira-kira untuk anak Bu Novia, anak saya bisa menirukan bentuk mulut ketika saya ngucap, tapi suara nggak bisa keluar. Apakah anak ibu sudah bisa? Ini biasanya, Bu. Anak ibu kalau disuruh dipanggil dari belakang noleh nggak, Bu? Ibu Novia. Oleh, Bu. Oleh. Oke. Dia bisa meniup nggak, Bu? Bisa, tapi tidak sempurna. Hmm. Kalau dia menirukan satu kata, ah gitu aja bisa. Ya, cuma mulutnya aja yang
mulutnya yang itu, kayak melongo A bilang A itu cuman suaranya nggak bisa keluar. Bu, ini Ibu pastikan dia gini. Ibu kalau dia nyuruh dia mengambil sesuatu, bisa nggak? Ambil buku. Jadi mengikuti instruksi bisa nggak? Bisa, bisa. Ambil gelas di atas meja, diambil. Cuman tidak ada suaranya, Bu. Dia pernah teriak-teriak atau apa biasanya? Iya teriak, iya bisa. Kalau teriak A gitu bisa. Cuman kalau disuruh bilang nggak mau, nggak keluar. Cuma kayak suaranya kayak suara angin kayak seperti itu. Saya punya kasus seperti ini dulu, tapi anaknya tuh terus kemampuan mendengarkan. Tolong Ibu cek kemampuan mendengarnya, Bu. Saya Tuh sudah tes BERA. beranya bagus, Bu. Bagus, kanan kiri normal. Ibu ya main di atas bola besar itu loh, Bu, atau trampolin ya, Bu. Trampolin. Nah, dia meniupnya tuh mengeluarkan mengeluarkan udara dari mulut itu menurut Ibu kurang sempurna, sangat lemah. Iya. Nah, terus dia bisa lidahnya bisa kemana-mana. Bapak yakin? Biasanya paling gampang julurkan lidah. Iya. Dia bisa nggak? Bisa, cuman ya mungkin kurang maksimal. Oh, cuma kalau makan itu, Bu, makan itu nasinya tuh ditaruh di bawah lidah seperti itu. Saya taruh di atas, ketika suapan yang kedua taruh lagi di bawah lagi seperti itu. Apa pengaruh juga? Oke. Terus dia makan sendiri terus ditaruh nasinya di bawah lidah. Enggak, maksudnya ketika saya suapin gitu, lidahnya tuh diangkat gitu itu. Jadi kesannya menyediakan makannya tuh taruh situ mungkin seperti itu. Atau apa itu pengaruh juga, Bu? Ibu waktu ketaruh di sana dia seneng, dia mengunyah enggak, Bu? Iya, mengunyah. Oh, aneh ya.